Kalau dalam penuntutan itu masalah kalau kita nuntut masalah penyebaran nama baik, dimasukkan ke angka itu berapa, dengan zaman juga itu berapa, tingkatan tuntutannya juga berapa. Saya cuma ingin tahu, tapi ingin tahu bagaimana. Karena saya tak tahu, kan saya cuma dikasih ini dari Itu dari Suding. dia bukan lagi bayarin. Kalau ada dari sini, kalau namanya adat, makanya itu nggak bisa main-main. Iya, namanya adat itu. Karena itu sudah turun temurun dari nenek moyang dulu. Dia sudah ada untuk targetnya sekian, masalahnya apa, dan dendanya apa. Memang dari dulu dari turun temurun juga memang begitu. Cuman namanya adat itu, kalau kita yang begini, kita yang bukan staf adat, yang bukan kepala adat juga, jadi kita tidak bisa juga memutuskan harus sekian. Kalau memang kesalahannya itu begini, begitu, yang bisa memutuskannya sekian itu kan hanya kepala adat saja kalau kita di sini. Iya. Kalau ada permasalahan yang begini, yang pencemaran nama baik lah, yang dipermalukan lah, pokoknya masalah-masalah kehidupan, kalau kita keberatan, itu kita ajukan keberatan kita itu ke kepala adat. Iya, kita disuruh ajukan ke kepala adat. Nah, baru kepala adat itu panggil kedua belah pihak ini tadi. Jadi berembuk kayak gini, berembuk. Kemudian dia tanya satu-satu, tanya yang satu, permasalahannya apa, tuntutannya apa, keberatannya apa, tanya lagi yang satu, kayak apa, bisa terjadi begini. Nah, setelah itu baru kepala adat itu memutuskan. Kalau itu memang terbukti, misalnya terbukti itu pencemaran nama baik, nah, kalau itu memang terbukti, baru kepala adat itu memutuskan kau harus denda sekian, iya, bayar ke si A atau si B, sekian kau harus bayar. Dan itu kalau sudah selesai, itu didamaikan kedua belah pihak, berarti masalah itu selesai sudah. Itu kalau kita di sini. Jadi kalau patokan nilai adat itu, kalau kita di sini satu buah antang itu kan 400.000. Gitu. Jadi berapa keputusannya itu berapa buah antang, misalnya 10 buah antang. Iya, nah berarti harus bayar 5 juta. Itu misal keputusan kepala adat tadi, si A ini harus didenda 5 buah antang atau 10 buah antang. Nah, itu kalau kita di sini. Jadi masalah patokan denda itu kalau kita di sini itu dilihat dari permasalahannya. Iya. Karena permasalahan ini kan banyak tingkatannya. Kalau itu sampai pukul memukul, misalnya kelahi ini sampai pukul memukul, nah itu dilihat dari sisi masalahnya ini tadi, berat atau ringannya, atau lihat dari pihak yang dipukul, misalnya sampai benjol kah, sampai luka kah. Nah itu kalau sampai luka dia akan lebih besar lagi dendanya. Kalau itu cuman kelahinya adu mulut aja, kan dia kecil juga nilai adatnya, dikasih denda. Nah itu kalau kita di sini, kalau patokan nilai adatnya, jadi tergantung permasalahannya. Kalau memang masalahnya itu berat, ya besar juga nilainya. Tapi kalau masalahnya itu ringan, cuman salah paham biasa, ya itu ringan juga nilai dendanya. Iya, begitu kalau kita di sini.
Berarti yang harus memutuskan ini semua kita harus perlu ketua adat. Itu kalau kita memang masalah ini tidak bisa kita selesaikan bersama begini. Jikalau ini bisa kita selesaikan bersama, alangkah baiknya kita selesaikan aja bersama. Daripada kita cari kepala adatnya ke kampung sana, lebih baik kita sepakatlah kayak apa solusinya, kayak apa jalan keluarnya supaya masalah ini bisa selesai. Kalau masalahnya tidak terlalu, dalam artinya itu tidak terlalu rumit lah, kalau kita bisa selesaikan secara sepakat, bisa selesaikan secara musyawarah begini kan baik juga. Tapi jikalau memang dari satu pihak merasa masalah ini tidak bisa diselesaikan secara musyawarah begini, harus diputuskan kepala adat, bisa juga. Bisa juga kita langsung ke kepala adat, dari kepala adat ke kampung, dan kita berurusan di situ. Nah itu karena masalah ini memang jikalau kita pegang secara adat ya memang begitu prosedurnya, tapi menurut saya kalau memang ini bisa diselesaikan secara musyawarah, secara baik-baik, ya kita selesaikanlah secara baik-baik, nggak usah ke kepala adat. Karena kami di kampung itu yang bikin ini ndak mau ke kepala adat karena kita, kalau kita ajukan perkara ini ke kepala adat, kita harus siapkan piring begini, mangkok, uang 500.000, sama itu pisau, sama telur juga, baru dibawa ke kepala adat, kita ajukan perkara kita. Itu kalau kita di sini, kalau kita ajukan perkara itu ke lembaga adat, ya baru dia bisa selesaikannya. Tapi kalau kita belum kasih yang itu, belum bisa juga dia selesaikannya. Jadi kalau tingkat pengancaman itu berapa? Dipatokan berapa antang? Itu tergantung. Kalau kepala adat itu ya itu tadi aku bilang, dia kan lihat ini tingkatan permasalahannya. Kalau permasalahannya itu memang berat dianggap dia, ya dia jelas dia patokan itu besar, sekian. Tapi kalau dianggap dia itu ringan, ya mungkin sekian buah antang aja. Ya, enggak. Karena tanah adat ini karena dia turun temurun, jadi dia itu enggak bisa juga kita sesuka kita begitu. Misalnya kita tuntut 60 juta, enggak bisa juga harus dibayar 60 juta. Dia itu kan dipertimbangkan lagi perkaranya kayak apa oleh kepala adatnya itu, oleh lembaga adatnya. Itu perkara itu masalahnya di mana? Karena adat kita di sini yang bisa besar nilai adatnya itu kalau kita itu melukai orang sampai keluar darah, itu yang besar adatnya. Dan yang setengah itu kita mukul orang biar tidak sampai segala luka, tapi orang itu babak belur. Nah, itu juga bisa besar juga nilai adatnya. Kemudian ancam mengancam, kalau dia ngancam, ada bukti ngancam, nah itu juga bisa besar juga nilainya. Itu kalau kita di sini. Itu karena saya lebih dihormati orang kampung asli, saya panggil kakak di sini Mama Aldi, karena saya tidak percaya Mama Aldi.
saya ikut keputusannya kakak sendiri karena saya menghormati sesama saya. Kalau dari tempat saya menang, makanya karena saya menghormati ini, saya tutup punya saya. Kalau ini punya saya kan keras. Ini saya tanya sama Pak Opa tadi, bagaimana ini Pak Opa? Kan saya di sini saya menghormati Pak Opa. Pak Opa kan bilang, udah itu ada orang tua. Saya lemahnya di situ. Apapun keputusan saya serahkan sama Pak Ibu. Buat cerita. Saya sampaikan. Karena saya tidak tahu masalah dalam itu muncul begitu saja kan, tidak tahu. Itu yang saya kakak tahu. Sensiro 200. Bro Jomit Burai. Apa, Hitungannya saya tidak model apa di men sini. kita sana hor Dia makawerai tidak sana apa. biak mo ko. Menengah-nengah benih. Akan kecilnya apa kalau itu kan saya sedikit yang mengajar nama saya juga Momen pintu kamu. Saya juga tidak bisa memutuskan begini-begini ya. dan saya juga tidak bisa memutuskan yang ini harus begini, cuman menurut saya baiknya begini kan masalahnya antara kita sama Iya. Pak itu. Benar. Jadi menurut Bapak itu karena dia sudah, saya juga nggak tahu jelas permasalahannya kayak apa, Iya. cuman bilang kita tadi dipermalukan di situ juga, Iya. Mau duduk kamu. diancam di situ juga. Bagaimana menurut dia supaya masalah ini selesai, supaya kalian dua bisa damai. Karena dia kan sudah yang mempermalukan, yang namanya dipermalukan itu ya memang kita yang dipermalukan yang ngerasa marah juga, Iya. sakit hati juga. Dan dia yang mempermalukan itu juga ndaknya disengaja juga, mungkin itu namanya hilaf. Jadi kita tidak tahu juga, terlalu salahkan dia gimana. Namanya kita manusia ini ya sering kalau namanya hilaf itu ya itu. Kita nggak tahu kapan dan dimanapun dia terjadi, kita nggak tahu. Gitu. Jadi saya juga nggak bisa memutuskan, cuma ini tergantung kita dengan Bapak itu. Karena kalau yang bisa memutuskan ini tadi sekian dendanya sekian harus bayar sekian kan ya itu tadi harus kepala dan karena saya bukan kepala dan jadi saya nggak bisa memutuskan perkaranya harus begini harus begitu, saya nggak bisa. Cuman ini pendapat saya aja, masukan sebagai masukan aja lah, bukan begitu, sebagai masukan. Gimana menurut kalian dua masalah ini supaya bisa selesai? Menurut Bapak itu gimana? Pengakuan dia gimana? Dan menurut kita lagi penerimaan kita supaya masalah ini bisa selesai, bisa damai dengan baik. Gimana juga? Gitu. Dan perlunya kita sampaikan maunya kita itu gimana. Tuh. Dan Bapak itu nerimanya juga kayak apa karena dia ngerasa hilaf. Nah, kesadaran Bapaknya itu gimana supaya masalahnya bisa selesai. Jadi gitu menurut saya nggak bisa memutuskan harus begini harus begitu, saya nggak bisa. Cuman tergantung kalian dua yang bersangkutan kayak apa supaya karena kita ini maunya masalah ini selesai supaya dia besoknya kita bisa mulai lagi dengan aktivitas yang baru dengan hati yang baru, tidak saling dendam, tidak saling marah, tidak saling permusuhan begitu. Apalagi kalau kita yang sesama karyawan, sesama kerja ini kan takutnya nanti sampai ketahuan segala atasan, nah nanti itu bisa berpengaruh juga nanti. Mau kemana kamu?
Jadi itu kalau menurut aku yang terbaiknya begitu. Ya, saya hargai. Ini sudah keputusan baik dari kakak. Karena tidak ada yang bisa menentukan penuntutan ini. Jadi saya minta gini, karena tidak ada yang minta bisa menentukan bapak ini kena berapa, karena menghargai juga piring saya, menghargai juga itu. Saya tidak nuntut banyak, tapi berapa bapak bisa menghargai semua, berapa bisa mengeluarkan untuk menghargai dua itu selesai. Lihat pengumuman masalah ya. Kemampuan berapa yang ada sekarang, Maksudnya yang dipunyai Jonaung kibuli memang ini. berapa yang ada sekarang. Bawa ke belakang saja, ngomong di belakang. Bukan saya, Nanti bukan baru kami kalian minta banyak berembuk, nih. nanti baru kalian Iya. ngomong di sini. Seberapa yang Bawa dia ada ke belakang yang dulu, bawa dia ke belakang dulu. Itu aja. Nanti kalian baru kalian duduk di depan sana. Di belakang sana. Yang Rala kan sudah ngomong sama saya tadi. Sana sudah. Kalian di belakang sana aja ngomong. Di belakang Berapa sana. yang ada dia. Iya, ngomong di belakang aja. Nanti baru kalian kalau sudah bulat baru ke depan. Sigura nia. Harus kinianyo. Biar kita enak semua kan. Karena kalau ngikutin sini saya akan keras. Makanya saya bilang saya tidak enak. Hargai. Tidak bisa, tidak bisa. Ini mama. Ini mama tenang. Inilah maunya saya tadi. Saya Iya. mau yang ini kan posisi. Kalau Mama Aldi kan posisinya Saya yang sakit. iya. Nanti kalau miring sebelah nanti salah. Miring sebelah saya salah. Itu dibilang sama Rama ngomong yang tuan ada makan yang tunggu dia tunggu Apa lihat masih di sana. Astaga. ngomong langsung selesai kan Bisa mau bertanya apakah dia kirim polisi atau satu? Saya tidak tahu. Kalau satu gini John. Saya tidak tahu. Piringnya, iya, piringnya itu bisa juga satu. Karena ini tadi kan yang ini. Noho de no kairo titiawan no suling wan aku kan salah. berarti tambah di situ Iya, Mm-mm. bisa aja pakai aja baru. Iya sebenarnya berkala. Jadi bagaimana mereka? Sudah Pak. Yang penting saya minta ke depannya mungkin jangan Ya terulang lagi. jangan pernah terulang lagi. kalau dia mau mulai lagi lebih baik Saya sudah tahu. Enggak, gini, karena dulu saya pernah datang juga sama Mama Basri di sini. Kan? Ya, tidak pernah ulang lagi. Jika ini untuk kedua kali ini ulang lagi kan, saya tidak mau yang ketiga kali. Saya kemarin itu cerita, saya tidak menyebut nama, kecuali menyebut nama, memang saya salah. Demi bahas kinjo Sudah. Yang penting ini yang ke depan Ya aja. tidak usah lagi Kita pokoknya begini saja. Disingkat saja kita mau damai saja. Kita sama-sama Baik. kesalahan dan Mama hilaf. juga ada terima ini. Iya kita tuh mau yang tadi yang intinya selesai kesalahan kita damai karena kita ini bersaudara semua lah di sini. tanda Iya.
Ya, kenapa lu aja madam? Iya, tidaknya ngomong. Serat lah itu sampai Mama Rama terima dah. Pengakuannya Bapak ini sudah mengaku salah. Jadi kalau adat kita orang benua ini yang mendenda begini bukan apa. Artinya itu supaya kedua belah pihak ini tadi bisa damai. Makanya kita harus ada denda-denda yang membayar begini. Karena namanya hati ini, jikalau kita minta maaf dengan kata-kata, kan kemungkinan kadang itu nggak bisa cukup. Masih sakit juga rasa hatinya, masih marah juga. Nah, jadi makanya adat kita orang Dayak ini yang sering pakai denda-denda begini supaya hati yang sakit itu bisa hilang, dan dia yang ngerasa bersalah ini tadi juga tidak terlalu ngerasa bersalah karena dia kan sudah minta maaf dan bukti minta maafnya sudah didenda. Jadi itu adat kita orang Dayak yang harus denda mendenda, bukannya ini untuk cari uang, bukan. Bukan, itu kalau adat kita bukan untuk cari uang. Ini upaya supaya kedua belah pihak ini tadi yang bermasalah ini bisa tidak bermasalah, yang bermusuhan bisa damai. Jadi kedua belah pihak ini tidak ada yang sakit hati, tidak ada yang ngerasa dia dipermalukan lagi atau gimana begitu. Jadi masalahnya itu selesai. Supaya kita semua tahu, bukannya maksudnya mendenda ini tadi untuk Bapak, takutnya Bapak salah paham nanti. Karena ini dikasih denda, bukannya dendanya itu untuk cari uang, bukan. Cuman supaya masalahnya ini selesai. Jadi mamanya Rama ini juga merasa enak, dia tidak juga marah sama Bapak, tidak juga dia mendendam apa, tidaknya sakit hati apa. Jadi untuk kedepannya karena ada ini kan bukti permintaan maafnya, bahasa adatnya itu. Jadi dengan adanya ini kalian dua ke depannya biasa-biasa aja, bertegur sapa. Pokoknya kita yang pekerja ini hari-hari kerjanya di mana bisa sama-sama lagi, hendaknya saling marahan, hendaknya saling bermusuhan. Jadi begitu bahasa adatnya supaya Bapak hendaknya salah paham. Iya. Jadi dengan adanya ini saya berharap juga Mama Rama terimanya ini dengan tulus ikhlas. Ini kan permintaan maafnya dari Bapak itu. Ya, namanya kita manusia ini, kita ini tidak bisa menghindari dari hilaf. Siapapun itu, tua atau muda, tidak bisa kita hindari hilaf itu. Kapanpun dan dimanapun itu akan terjadi. Jadi karena itu saya harap juga Mama Rama bisa memaklumi kehilapan Bapak itu. Jadi untuk kedepannya kita bisa pokoknya dengan hati yang tulus, ikhlas, memaafkan juga kehilapan Bapak itu. Dan Bapak itu juga itu jangan anggap Mama Rama ini terlalu membesar-besarkan atau terlalu mengikuti emosi begitu. Jadi Bapak juga anggap juga Mama Rama ini hilaf juga, memarahi Bapak yang saat-saat yang begini Emosi tinggi. Jadi saya harapnya karena ini kan Bapak sudah mengaku juga dan Mama Rama mungkin belum juga begitu terima juga permintaan maafnya. Jadi harapan saya yaitu kedepannya Bapak sama Mama Rama baik-baik aja, tidak usah segala apa-apa karena sudah adat kita kalau sudah ada yang begini ini masalah itu dianggap selesai dia. Iya. Tidak boleh diungkit lagi. Kedepannya tidak boleh diungkit lagi, tidak boleh diomong-omongin lagi, ya kan sudah selesai. Gitu. Pokoknya kedepannya itu kita buka lagi hari yang baru lagi. Pokoknya masalah yang sudah ada ini selesai sudah cukup hari ini. Begitu. Jadi kalau
Mama Rama terima. Kalau menurut aku yaitu Mama Rama harus tulis ikhlas juga terima, walaupun sempat marah-marahnya itu. Jadi namanya manusia itu memang tidak bisa dihindari kalau namanya marah itu pokoknya tua muda pasti tidak bisa kita hindari. Dimanapun kapanpun marah itu bisa terjadi, makanya kita akan ada adat istiadat untuk meredam marahnya itu yaitu. Jadi saya harap juga Mama Rama untuk kedepannya jangan itu mikir lagi, jangan ingat-ingat lagi masalahnya, sudah selesai. Marah-marah itu harapan saya. Saya terima. Ikhlas, yang terpenting jangan diulangi kemudian. Suding juga dengar, jangan diulangi ini, stop di sini sudah. Minta maaf Jadi lah. pemaafan. Ayolah. Tidak bisa diwakili. Tidak bisa diwakili. Masa kami ya. Pak Abe tahu Yang soding ke sini. Abe paham ya Pak. Menyalahkan itu. Iro. Abe paham. Iro deh campur jamit lagi cuman pupur deh pala deh pupur lemit. Iya. Ya, dipecahin Ya, ya, memang harus kalau dipecahkan. masalahnya sudah selesai dipecahin. Karena lebih berharga itu. Kuning yang kuning itu. Kalau ada kami orang Benua ini bisa kepohonan. Hah? Iya. Harus kena semua nanti. Mungkin tangannya. Sorry, sana maju. Iya dekat sini. Merah tuh Rama. Bajikan. Ya. Ayo pemaafan. Ayo. Iya. Harus ikhlas dong. Memang buku lebaran baru lagi besok. Ini. Jangan memang ribut. Ini nggak boleh ditinggal ini. Itu ambil. Ambil dulu yang kuningnya. Semua yang lihat. Semua Mari iya. saya ambil. Ulangi lagi bilang Pak Upa. Ulangi lagi bilang Pak Upa. Diulangi lagi. Sudah habis pernikahan Dini. Ini nih. Bagi. Oh di atas tidak. Iya. Di tangan juga. Tangan, kaki, kaki, testa, testa. Kaki juga bisa. Kaki juga bisa. Anak ya. Ya sini. Kami. Rama, kau tidak kamera saya? Sini. Dah. Nah, Pak Bajikan Selesaikan. itu bilang Baikkan. Baikkan kan. Besok Supaya album tidak baru terlalu- kan? Iya. Amin. Tapi ngomong-ngomong yang itu apa? Piranha Rama Pirangga bagaimana? Sudah ditaruh ini Pirangga? Mulai lagi. Tunainya pirang sama enggak? Ini Pirang sama enggak? Aduh, bahaya Pirangga ini. Kami belahan begitu. Kami kasih rumah sendiri. Duduk. Itu sama duduk. Itu ambil ya. Ya, kasih di sini. Di sini sama kaki. Ya, sudah. Sudah kan? Sudah selesai. Sudah aman. sudah. Baiknya Sudah selesai. kita kabur. Iya. Aku ke bawah Udi itu sudah datang. Iya, makasih banyak. Ya itu Pak Jadi Wajar ini bagaimana? bawa kita. Oh, dengan piring-piringnya. Iya dengan piringnya itu dibawa. Ayo ya. Itu kan Lebar, Bye. Oke, Pak Ludi. Oke. Terima kasih.